Kho khi khu bah coba. Coba. Makan aja yuk. Nggak ada. Makan aja deh. Nih, coba tahu habis makan makanan baru. Kho khi khu bah Ini, coba. ini ketahuan banget gue nggak pernah ngajinya. Ketahuan banget gue. CS kan dia bilang Customer service. Customer shopping. Nama. Bayangin nggak customer service orang nelpon terus logatnya bahasa Madura. Ada yang bisa saya bantu? Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang di konten baru aku, SKS Santai Kayak Saudara bersama Ganesha Atas dan Aku Sociali Gibran sebagai pembantu di sini. Hamdan. Nih kok Apa? Adam. ada Hamdan Jawa. Adam Kalau Hadam pembantu itu ya? kan pembantu laki-laki, kalau Oh. Hadam mah pembantu perempuan. Oh iya. Itu. Babysitter. Gue babysitter, beda lagi. jagain mamanya. Boleh tuh. Nggak dibayar nggak apa-apa itu. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Oh enggak. Nggak nanti mau resign. Iya kanca aku ketemu teman lama aku, anak stand up, dia komentator bola, aku diajakin jadi komentator bola. Katanya aku mukanya Arab banget, komentator Arab bola. Maksudnya bisa bahasa Arab. Syar, alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah, sadaqallahul azim. Gitu dong. Kalau komentator bola tuh bahasa Arabnya harus fasih gitu. Bisa, kan nanti belajar sama dia, sama. Tapi lama kan harus dari ikro 1 dulu. Iya, aku dulu nggak pernah lagi. Nggak Dulu belum, pokoknya cuma sampai ikro berapa ya? Pernah dulu belajar ikro salah-salah disabet. Enggak lah, siapa itu? Enggak kayak zaman dulu gitu. Oh iya, nggak jadi gitu ya? Enggak, aku mah pinter ikronya. Tapi Ikronya. ikro aja. Tapi beneran aku nggak Tapi pernah dulu gua ngaji. Hah? Ikro, jadi kalau bukan baca ikro sih ya apapun kayak baca Quran gitu, kalau salah-salah tuh disabet sama gurunya. Mungkin kalau sekarang malah. Nah, ini guru. Temen aku nih kayaknya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Temen aku kan, Cah? Oh, halo. Bang Bobi. Halo. Oh, Ini kayak ini nggak orang-orangan di bungkusan Sarimi? iya lagi. Tapi mukanya miripan dia. Dia Iya. kalau pakai ini mirip banget. Mirip. Jin yang di Sarimi tau Jin nggak? yang di Sarimi itu kan? Oh, iya. Mirip. Mirip banget. Ini Toti itu modelnya. Enggak, dia cuma lagi nggak pakai aja. Enggak, kita berdua sama mirip kayak gitu karena kita bulat gitu. Ini ya, kalau pembantu cowok itu namanya khodam. Khodam. Oh, khodam. Bukan Oh. Adam. Pakai Khodam kho. apa kho? Khodam. Kho. Ya. Siapanya Kodam? Khodam. Bukan khodam itu cowok, kayak yang macan pembantu cowok. putih, macan putih itu. Bukan, itu sebetulnya Maung, itu mah Maung iya kan? maung. Maung. Enggak, bener itu apa hal itu? Diresapin sama orang Madura, maksudnya kata serapan gitu. Oh, dan yang kodam tuh bahasa Madura. Bahasa Indonesia maksudnya, bahasa Oh. Indonesia. Madura lagi kan saya orang Madura. Iya. Oh, kamu orang Madura. Orang Madura saya. Yang tak iya gitu Tak kalau iya. ngomong. Tak iya itu apa sih? Tak iya. Iya kan gitu. Iya kan? gitu. Itu udah kata-katanya. Kalau Bandung mah teh cenah gitu ya. Kalau Madura tak Tak iya. iya. Kalau Makassar kodong. Apa itu godong? Oh, kasihan godong gitu. Iya. Sudah Oh, bisa ini. Tadi biasanya kodong doang. Iya, tapi sumpah salah satu logat paling yang aku suka Makassar. Kita udah ada belum sih, Kak? Oh, Makassar. Belum. Kita belum. Madura nggak suka toh? Suka Itu Madura. rasis banget. Enggak, maksudnya tadi Madura kenapa sih? suka kan kemarin juga bintang tamunya orang Madura. Sempet aku cekek sih, cuman kan Jangan. bukan berarti nggak suka orang Madura. Ada FNB yang berasal dari Madura. Oh, yang bebek carok. Bukan, ya bebek carok juga. Apa Dari lagi? Madura. CFC gitu. Udah diulang-ulang. CFC. Artinya apa? Enggak, ada CFC tuh kan, CFC itu diresetin karena terus suka ngulang-ngulang Iya, gitu terus. iya. Gue kira itu ada artinya, kosakata itu ada artinya, gue pikir secara bahasa Madura. Jadi mau dibawa totinya? Mau kemana kak? Bawa kemana? Katanya mau Komentator dijadiin bola. komentator bola. Dia lucu banget soalnya apa ini komentatorin Ronaldo gitu. Bisa. Jago dia. Tapi masalahnya kan Toti nggak bisa baca bahasa Arab gitu. Kamu bisa ngajarin Toti? Bisa. Coba, Tadi saya coba ngajarin. gimana? Kan namanya siapa tuh tadi? Hadam katanya. Kadang. Nah, saya tegur kan bahwa yang benar itu kho. Kok. Khadam. Khadam. Kho. Ho. Oh, jangan, weh. Bukan. Astagfirullah. Kho, khi, khu, bah, coba.
Coba. Makan aja yuk. Makan aja deh. Nih, siapa tahu habis makan Coba bareng. dulu. Khoki khubah. Ini ketahuan banget gue nggak pernah ngajinya, Bang. Ketahuan banget gue nggak pernah Gak lulus Iqra 3 dia ya Allah. Khoki khubah. Khoki khubah. Ah. Wah, jangan, wah. Kayak orang kesurupan dia. Iya, kodamnya keluar. Nah, Nah, itu ngapain? Nah, itu logat kho kayak gitu, maksudnya raja kho gitu kayak Belajar Rocky Gerung pola. tuh. Jadi dia kho-nya banget. Oh iya. Jadi ya, itu tuh Rocky Gerung. Gitu. Dia Coba apa ya? Dia bisa bahasa Arab jago berarti dia Rocky Gerung ya? Harusnya kalau kho doang sih. Oh, kalau yang ho ya. Ho. Yang lebih susah apa? Kalau di Kho ada lagi bo. Saya nggak begitu jago juga sih. Pasti kalau kan ada konten-konten kreator yang benerin cara bacaan tuh, biasanya dibenerin juga. Itu apa? Kalau orang Sunda nggak bisa ngomong za, jadi ja. Ja. Za. Gue orang Sunda. Za. Ada berapa? Ada Sunda yang kental tuh bilang Zainuddin jadi Jainuddin. Oh iya. Ada. Paris Panjapa. Yang nggak bisa ngomong F katanya orang Sunda. F juga jadi P ya. Iya, betul. Oh iya benar. Aku tuh punya temen namanya di aktenya tuh Safety. Tapi karena Sundanya kental banget, dia nggak bisa nyebut namanya sendiri. Jadi nyebut nama kita Safety. Ameng. Oh enggak. Kan P. Jauh. Kan P kenapa jadi Ameng? Tapi ada kalau orang namanya apa dipanggil Ameng. Orang Cina Betawi. Banyak sih juga sih Jauh kayak gitu. banget. Amoy kalau Cina Betawi cewek dipanggil Amoy. Nah, Toti itu Tok. sebenarnya Toti. Toh ketemu Nun mati. Toti. Toti ketemu Nun mati. Toti. Toti. Toh ketemu Nun mati. Toh. Mana nggak ada kan nonton non mati kak? Nggak ada. Nggak ngaji juga dia. Dia nggak ngaji juga. Nih to panjang, to alif to. T-nya pakai to sama ya. Toti gitu. Kalau nama lu Al Mahbub beneran Ahmad? Saya aslinya di KTP Mahbubi. Mahbubi. Nah, kalau ke Arab itu keren, tapi kalau kayak di Indonesia tuh kayak cari bubi jelek banget. Iya sih. Kayak nama Enggak so lucu. Iya, so lucu kayak nama Marsupilami gitu kan sih. Bubi gitu. Bubi. Ini al atas. Al atas ini di marga dia, marga. Kalau Al Mahbub bukan marga. Oh, bukan. Siapanya Alatas tuh? Dulu sih pernah ya. Gimana tuh mau kemana? Dulu pernah apa? Dulu pernah ketemu sama Al atas gitu, maksudnya marga Al atas juga. Apa sih? Al atos, Cewek. Al atos betulnya. Oh, Al Atos. Al Atos. Al Atos. Oh, ujuk. Nggak tahu tuh artinya apa ya Al atos ya. Iya. Tapi kalau aus bahasa Arabnya atshan. Haus. Haus. Oh, Kalau minta Al minum. Oh, lu mau atos. minum? Enggak juga sih, enggak sih. Enggak juga sih. Bilang aja, Bang. Dari tadi sebetulnya. Dari tadi. Mau ya. Tapi ini kalau yang cewek Arab apa sih namanya? Apa Sarifah ya? Apa? Syarifah. Sarifah itu apa maksudnya? Syarifah itu anaknya Habib. Oh, anaknya Habib. Kaca anaknya Habib. Iya. Oh iya. Iyalah, Al atas. Enggak tahu deh Syarifah beliau. Dia enggak tahu enggak dia enggak. Enggak, dia nggak belajar kan. Dia enggak tahu Habib. Dia enggak percaya Habib teman-teman. Teman sini dia enggak percaya Habib parah banget. Pokoknya sekarang lagi rame orang-orang enggak percaya Habib tuh parah. Ini Toti orangnya termasuk. Habib palsu, nggak percaya kan banyak juga ya kan? Ya, banyak. Lu juga Nggak tahu. Lu kan ngaku ustad lu. Ustadz saya guys. Tapi kan dia emang S2. Iya sih, dia udah ngajar kan, Cak? Ajar. Ngajar. Disuruh cuma belum. Insya Nih dia main aja sama Menteri Agama. Oh, keren lah. Iya kan, sama Iya. komika favorit Caimin. Hmm. Komika favorit Caimin. Iya kan? Enggak. Tapi Bobi ini asalnya dari mana sih? Dari Saudi. Kalau dari logat saya dari anak jaksel banget gue. Which is Which is Enggak, kalau di logat dari mana enggak? logat. NTT. Bukan. Saya bukan beta bukan orang NTT. Ini logat apa aja bisa ya? Iya, dia jago dia. Pemain lama ya. Ini tadi Dimainin kita ayo, coba Madura kan? Nah, aduh. Madura tuh logatnya agak apa ya? Agak ngapak-ngapak gitu ya. Lu dia pengisi suara dubbing di Finding Nemo kan? Iya. Yang ada tau nggak yang Emang penyuk? iya? Emang Penyu. ini Memo pakai bahasa Madura? Ada yang kalau pura-pura penyunyi kau ikan negeri kecil, tapi bisa mengalahkan ubur-ubur. Aku suka menantang maut, coba. Nggak ada tuh Ada. Finding Nemo kak. Ada. Nggak tahu lagi. Ada Finding Nemo ada. Pokoknya ada
udah di dubbing Indonesia kan. Ada penyu tiba-tiba orang Indonesia, orang Jadi Madura. dia. Iya, ini dia yang suara. Enggak saya juga. Enggak saya juga. Saya aja lagi. Ini saya. Kan cuma enggak percaya makanya. Emang iya. Tipu mulu. Tipu mulu. Jangan bawa-bawa masalah personal tuh di sini. Oh iya, sorry. Bobby berarti dari Madura Iya. merantau ke Jakarta atau Iya. langsung ke sini? Merantau awalnya gara-gara kuliah. Bukan ditinggal nikah, Bang. Enggak lah. Belum punya cewek. Waktu itu. Tinggal nikah. Saya kuliah di sini di UIN gitu. Oh, kamu kuliahnya di UIN. Jadi merantau gara-gara sebetulnya saya awalnya kuliah sudah gak di Madura. Cuman waktu itu bapak wafat. Terus om itu kerja di Jakarta. Jadi PNS gitu. Dia bilang udah ke Jakarta aja, nanti biar saya yang biayain gitu. Jadi saya biayain sama beliau. Cuman karena saya cuma dibiayain ya saya tetap mencari biaya sendiri untuk itu. Sedih kan cerita saya kan? Yatim piatu saya. Oh iya. Lu yatim piano, yatim piama. Apa lagi? Enggak, beneran meninggal. Oh, berarti, Iya. berarti kamu setelah orang tua wafat merantau ke sini Iya. bareng sama Om, kuliah dibayarin Om, tapi untuk hari-hari berarti tinggal sama Om juga. Waktu itu enggak. Di sini ternyata banyak alumni pesantren saya yang kuliah di sini terus bikin organisasi. Ada tingkat lu, Bang. Senior. Senior. Terus ada juga banyak ternyata orang Madura yang kuliah di sini. Ada organisasinya namanya Forum Mahasiswa Madura. Nah, Ada beneran. komunitasnya ya? Ada berarti ya? organisasi mahasiswanya. Makanya kuliah tuh. Ada juga Forum Mahasiswa Bintaro tuh ada juga. Ada juga ya? Ada. Ntar gue join. Kuliah makanya. Ntar gue join. Itu berarti kamu merantau tahun berapa, Bobby? 2015 Kak. 2015. Iya. Apa? Makan, Bang. Boleh. Nih, biar ke Arab-Araban. Ya Lu kan bisa bahasa Arab nih, jarang Kalau Bang Bobby di. mungkin sering di UIN maksudnya Banyak acara-acara yang agama. Oh iya. Nah. Lu nih, ini lu makan lu nih. Kacang nih. Ini opor, ini opor. Ini kacang ini, Kacang kacang apa apa? namanya Kak? Kacang Arab pokoknya. Pistachio. Apa? Pestasido. Pestisida. Pestasido. Pesta sido. Lucu ya. Padahal lo gak ngerti loh. Iya, emang dia aneh. Lalu apa shock culture-nya dari Madura ke sini? Tapi lu udah riset, Bang, maksudnya sebelum ke sini kayak udah Kehidupan di sini tuh gimana? iya kayak mau gitu. langsung kayak gitu. Lalu tiba-tiba ternyata gini ya di Jakarta. Kaget sebetulnya shock culture ya Kak. Itu ini di sini mahal banget. Apaan? Makanan-makanan itu. Dulu 2015 saya 5.000 itu udah mewah makan di Madura di warung-warung. Di sini 5.000 dapat nasi putih doang. Ntar lu 5.000 di Madura dapat apa? Ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Utuh? Enggak lah, maksudnya dada gitu misalkan. Ayam gorengnya dipotong nggak utuh. Iya, iya. Nasi Kalau kan ayam kandang-kandangnya. sama tempe, terus sama sama sayur. sayur, kacang-kacangan gitu juga. Tumis-tumis. Itu 5.000. 5.000 dapat itu. Di sini nggak dapat tempe doang satu. Iya lah. Sumpah mahal banget itu shock culture. Shock culture yang kedua logat. Maksudnya gue lo gitu. Kita orang Madura tuh biasanya kalau awal-awal merantau sok-sokan mengikuti bahasa-bahasa yang di sini ya. Jadi terlihat norak. Bahasanya tuh apa? Emang di sini bahasanya gimana? Kan kayak gue lo gitu. Nah orang Madura nyoba-nyoba kayak gitu malah terkesan maksa dan logatnya kelihatan Maduranya. Gue lo gitu, lo jadi lo, ada tasdidnya lo gitu. Hello. Tapi lu awal-awal masih pakai terus aku kamu. Madura berarti pakai orang Madura. apa? Biasanya kalau yang ya bahasa baku saya sama kamu gitu. Oh, saya. Bukan aku ya? Bukan, tapi karena saya jurusannya saya di sini kuliahnya bahasa Arab. Jadi anaknya Biasanya aneh ente. Oh iya? Iya. Anak ente tapi sopan, anak Iya, biasanya alumni pesantren kan banyak alumni pesantrennya yang kuliah di jurusan Iya. sastra Arab itu aneh ente. Anaknya tuh udah bahasa sehari-hari, antum biasanya gitu di bakunya. Kalau mau stand up gimana, Bang? Kapan, Bang? Saya stand up 2016. Jadi saya 2015 tuh kan nggak langsung kuliah di sini. Bang mau langsung kuliah. Nggak langsung. Jadi kayak pengen tahu suasana dulu gitu. Tapi udah bareng sama teman-teman Madura. Terus ikut kuliah ikut-ikutan aja. Ada istilahnya kalau di UIN mahasiswa mustami. Mahasiswa mustami itu adalah mahasiswa yang kita boleh ikut belajar nih. Tapi kita tidak secara resmi menjadi mahasiswa. Ikut belajar aja boleh. Oh, boleh. Tapi ada administrasinya juga gitu, cuman bayarnya nggak mahal.
kalau nggak salah waktu itu satu semester 400.000 doang gitu. Jadi ikut belajar aja di sana. Nah habis itu kuliah 2016, ternyata anak stand up ada komunitasnya stand up UIN. Ya. Dan dari situ saya baru tahu ada stand up di dunia ini. Oh, jadi di Madura belum tahu stand up? Nggak tahu. Madura ketinggalan Kak. Di sini presiden sudah Prabowo, di Madura masih Gus Dur. Masa film? Enggak, bercanda. Enggak bercanda. Berlebihan. Kan komedi yang berlebihan, Mas. Terus Nanti mana tadi? Gus Dur. Madura. Oh iya, apa? Gus Dur. Iya, Gus Dur sih emang. Nah, baru tahu stand up tahun 2016 gara-gara ternyata stand up UIN tuh keliling kampus, keliling fakultas iya. menghibur. Oke. Terus kok lucu. Jadi saya gabung komunitas. Siapa yang waktu itu yang lucu? Waktu itu Bang Bahrul, Bang Jupri, Bang Didi ada namanya. Kok bisa ya ngelucu terstruktur seperti itu? Akhirnya saya pengen gabung karena saya merasa lucu di tongkrongan waktu itu. Wah, pas gabung stand up susah. Jadi pas ada mereka stand up, besoknya saya sok-sokan mau stand up gitu. Saya ngambil materinya Bang Viko. Ketawa. Yang Dora, tentang Dora. Tahu nggak? Enggak. Yang Dora itu goblok ya. Masa dia nanya terus, di manakah? Kemanakah kita selanjutnya? Ke gunung. Pergi kemana kita? Nah, sekali lagi ke gunung, sekali lagi ke gunung, goblok gitu. Saya coba materi itu, nggak lucu juga. Akhirnya gabung ke komunitas. 2017. 2016 akhir. 2016 Murni tergabungnya 2017. Oh. Karena kan 2016 itu kita semester ganjil biasanya itu akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun. Jadi resmi gabung 2017 awal. Itu. Dari dulu nggak tahu kalau ada stand up. Mulai lucu kapan tuh, Bang? Langsung lucu ya pertama open mic? Enggak lah. 3 bulan pertama susah. 3 bulan pertama susah. Pokoknya dapat jor-joran. enggak juga, dapat tawa pertama itu pokoknya setelah open mic berapa kali tuh? Sekitar 30 kali. Masa? Iyalah. 30 kali? 30 kali. Berapa bulan berarti? 3 bulan. 3 bulanan lah. 3 bulan. Kalau buktinya kadang nggak sekali dalam seminggu. Iya. Dulu open mic di Pamulang juga, stand up Pamulang gitu. Tapi dia hebat, pantang menyerah loh. Sempat menyerah juga. Sempat menyerah juga. Menyerah, nggak ada menyerahnya. Sumpah nih, Apa yang bikin kamu menyerah saat itu? Ditinggal nikah. Enggak, kenapa sih ditinggal nikah terus, Toti? Emang pernah ditinggal nikah? Enggak pernah, dia mau fitnah terus, ya Allah. Yang lo mau bunuh diri, Bang? Nah ini tuh mah, abang saya itu mah. Jadi 2019 berhenti stand up saya. Kenapa? Karena Merasa agak lucu, terus fokus. Ya males sih alasannya sebetulnya. 2019 bukan udah lucu lu? Udah naik panggung berapa, habis itu vakum lagi gara-gara ya ada fokus organisasi kampus. pacaran. Mencewek. Saya nggak pernah pacaran nggak. Saya Alkohol, pacaran alkohol. setelah ini. Enggak lah, nggak Slot. pernah. Nggak pernah. Parley. Nggak pernah, Doti. Dicari Bahkan- debt collector. Enggak pernah Kak, saya yang jadi debt collector malah. Di orang debt collector Madura. Iya lah, kan seram orang Madura. Udah boleh. Fokus organisasi, fokus skripsi. Berhenti tuh, terus Covid kan. Nah, Iya. nggak stand up saya tuh. Terus 2021 mulai meraba-raba lagi. Karena kerja kan, waktu itu saya sempat kerja jadi CS, customer service di outsourcing. Oke. Shopee namanya dulu, outsourcing Shopee, tapi dia bukan under Shopee-nya langsung. Jadi Kurir CS, Shopee. iya. Bukan kurirnya, bukan kurirnya. CS kan dia bilang CS. customer. Customer service. Customer Shopee. Minta maaf. Bayangin nggak customer service orang nelpon terus logatnya bahasa Madura, ada yang bisa saya bantu. Ya enggak lah Kak, saya juga ada yang bisa saya bantu gitu. Oh, bisa normal ya? Bisa saya. Ngikutin ya, ngikutin. Terkadang keluar gitu. Iya. Suka tiba-tiba keluar. Tapi ada nggak customer yang ngeselin? Banyak Kak. Contohnya? Pernah dapat komplain apa namanya? Barang. Kondom lah gitu. ada dapat itu. Kak ini gimana bocor gitu. Kenapa komplain ke saya gitu? Akhirnya dia mau refund barangnya, yang di refund bayi. Demi Kan apa? bocor. Canda sih. Astagfirullah, serem banget. Enggak. Allah. Tapi emang kayak gitu biasanya.
Yang ngeselin tuh setelah kita trekking ternyata ya ibu-ibu gitu, nggak mau rugi meskipun cuma 1.000 rupiah gitu. Tapi memang ya terkadang dari jasa pengiriman atau dari kitanya ada yang salah gitu Kak. Terus bang, tadi kan covid tuh bang. Terus kerja Heeh. kerja pulang merasa sepi, nggak ada temen. Jenuh. Teman-teman udah lulus kan, udah pulang ke kampung masing-masing. Jadi saya coba stand up lagi. Oke. Gabung lah Ciledug. Oh, 2021 akhir. Pecah-pecahnya tuh ya Mm-mm. sampai hari ini. Nah waktu itu belum pecah. Nah pas merasa pecahnya adalah ketika ada lomba penerbang panji. Nah di situ mulai naik namanya, sampai sekarang naik, turun lagi, sekarang lagi turun. Oh iya lagi turun. Iya kita kan turunnya bareng-bareng. Iya. Iya. Lagi turun sekarang lah gitu. Sempat naik turun lagi. Sekarang lagi fokus sama yang lain. Males aja, yang males lain. aja sebetulnya. Perempuan. Enggak. Main cewek. Kalau itu mah gara-gara tesis sebetulnya. Tapi alasan sebetulnya males. Tapi kalau mau cari alasan yang kedua, fokus tesis. Jadi saya baru kelar S2 sekarang. Yeay. Keren. Jadi keren nih SKS. Mengundang calon dosen UIN dari masa depan. Lu jadi dosen bang? Insya Allah. Amin. Nggak tahu sih, belum tahu. Pengennya Enggak. kalau iya dosen. Insya Allah. Jangan jadi dosen-dosen itu lu, cabul. Enggak lah, saya mau dosen asik. Gimana Tapi ini mulu nih. Iya, Lu kan otaknya astagfirullah. Fitnah mulu. Enggak fitnah kan ngasih tahu, jangan bukan fitnah. Kalau fitnah Iya. kan lu jangan gitu. Tapi momen terberat selama kamu merantau di sini apa, Bob? Jelas kalau perantauan itu masalah kehidupan, biaya hidup sehari-hari. Jadi waktu baru lulus itu kita kan nggak langsung dapat kerja ya Kak ya. Sebut apa? Dapat cobaan pasti. Cobaan jangan lempar-lempar gitu. Lagi serius. Susahnya gitu, jadi terus ada gengsi tersendiri. Biasanya kalau teman-teman saya yang dari Madura lulus itu malah ngojek biasanya gitu. Bukannya pada buka warung? Nah, sekarang warung, dulu masih belum begitu. Belum ada modalnya ya. Sekarang pada warung sih. Mereka kuliah S1, lulus S1 buka warung gitu. Sambil lanjut S2 biasanya gitu. Kalau mau buka warung Madura harus saya satu ya? Enggak juga. Enggak Makanya juga. saya juga mikir kayak gitu. Ngapain kuliah S1 kalau ujung-ujungnya buka warung Madura gitu. Saya kalau main ledek-ledekan ya, ceng-cengan gitu Kak. Tapi ya kan kadang mereka ngelanjutin itu untuk membiayai S2 mereka malah. Habis S2 warungnya makin besar. Jadi semakin tinggi derajat Alfamart. pendidikan. Jadi Alfamart. Nggak mau gitu Alfamart mah, tulisnya susah, harus di center. Emang iya? Iya, masukan nih buat Alfamart nih harus di center. Iya kan? Kalau pakai kiris kan? Madura enggak. Langsung kiris terus ada voice overnya Pak Jokowi. Iya ada. Gimana lagi? Pokoknya ada kalau habis bayar ada suaranya. Apa? Isinya apa suaranya? Suara apa sih? Iya. Pembayaran tunai pokoknya gitu-gitu. Sebesar 19. Tapi suaranya suara Jokowi. Suara Pak Jokowi. Ada yang suara kuntilanak, iya kan? Enggak ada kuntilanak, enggak ada. Enggak ada suara Google Map. Ada. Nah, itu belanjanya di mana? Biasanya ada orang-orang Madura kayak gitu Kak, yang membayaran QRIS terus pas ada masuk ada voice overnya. Beberapa ada. Warung Madura mana, mau cobain dong aku? Coba lah. Kak Ancam mah nggak pernah ke warung Madura. Ya di mana, coba kasih tahu deh, nanti Dia aku ke sana. Grand Ke Laki. Superindo, dia mau ke Superindo. Grand Laki, Superindo. Terus ini yang susah-susah itu terus lu ngapain joki skripsi katanya? Iya. Terus joki apa lagi? Joki tong Joki setan skripsi. pernah joki tong setan. Nggak pernah Mas. Joki balap liar. Nggak pernah. Joki balap liar, Balap liar dari untung. mana? Saya nggak jago juga balap-balap kayak gitu. Lu berarti pinter ya kalau joki mah ya, joki skripsi ya? Ya kan dia sudah melewati itu, Toti. Ada keuntungan bahasa Arabnya. Jadi rata-rata beberapa yang kuliah di jurusan bahasa Arab, mereka bahasa Arabnya nggak bisa. Kan jurusan saya bahasa dan sastra Arab, linguistik dan sastra gitu. Jadi mereka linguistiknya bagus, di sastranya bagus, tapi di Arabnya nggak jago. Udah gitu kata hurufnya harus berbundul semuanya. Iya, gundul. Nulisnya dari Iya, kanan ke kiri. Dia mencatat gitu. Ngetik. Lebih berat ngurusin joki skripsi bahasa Arab atau gantiin tugasnya Rocky Patit? Susah banget. Gampang sih. Lebih jelas, lebih susah joki skripsi. Kan kalau Rocky Patit kan sekarang Bisa. gimana mau mencatat koruptor yang seperti itu gitu. Emang Lu kan mainnya sama Kan menteri, kan Bang. dibutuh orang. Lu kan mainnya sama menteri. Kan nggak tahu
juga, saya bilang. Lu kan dia, juga kalau ada dia kemungkinan nonton. nerima duit. Hah? Ya bukan urusan saya sebagai jasa doang gitu. Diundang stand up saat. Kalau misalkan ternyata terindikasi korupsi, siap saya kembalikan. Oh iya siap. Kalau duitnya nggak habis. Kalau duitnya Lu nggak kayak sujud gitu sih, Bang. Gak boleh gitu. sudon lah. Lah. Boti yang sudon. Kalau selama di sini Bang, momen-momen paling lucu atau absurd ada nggak? Ada. Tapi momen hidupnya dia pasti lucu terus. Lucu, tau. dia mah ngapain Enggak, juga lucu, lihat gemes. Gemes. Menyedihkan cerita saya sebetulnya. Kalau momen absurd tuh gini nggak, ada pernah makan di warteg gitu, ada cewek, mohon maaf ya, dia nggak cantik gitu aja. Apa tuh bahasa kasarnya? Apaan maksudnya cuy? Iya. Nggak boleh judging gitu, Tapi dia cerewet banget kak, jadi di warteg tuh sampai ngomong gitu. Si pelayannya. Bukan pelayan, dia Oh, juga customer juga. ngomong terus kita sama teman saya orang Madura. Ngapain sih dia gini-gini tapi pakai bahasa Madura, ternyata dia orang Madura gitu loh. Malu banget sumpah, gak enak jadinya. Tapi dia ngerti dong. Ya ngerti, Lu ngomong apa emang? Lo ngomong apa iya? ada lah bahasa-bahasa kasar. Ngapain sih dia udah ini, Gak pakai bahasa Madura, pakai bahasa Munda, tentang ngobrol. Iya. ya anggap ya ya. Ini kita orang Madura, dia cewek jelek Iya, gitu. lu iya. Wah, abu sakit orang bilang soal coba apun tahu cowok gitu. Oh, nyorngat ada yang lain. Iya. Terus si ceweknya ngomong pakai bahasa Madura. Saya orang Madura ya, gitu. Tapi pakai bahasa Madura. Engkau orang Madura ya, mereka tak ngerti ku apa sih ku tahu dari gelo. Tak teremang ku sakit hati ku gitu. Apa tuh artinya? Di bawah Jadi ini. bilang, gue juga orang Ya, Madura iya. ya, gue gak terima dikatain kayak gitu. Nah, iya. Oke. Dia Lu sakit ngatain apa hati. sih? Lu ngatain apa sih? Dia sakit hati. Saya ngatain gara-gara cerewet aja gitu. Tapi nggak ngatain fisiknya, maksudnya mukanya kayak iPhone. Itu mah ngatain misalkan terlintas dari mulut saya ngatain dia jelek hatinya gara-gara cerewet gitu maksudnya tuh. Ya kalau misalkan dia fisik jelek saya juga nggak cakep gitu aja. Tapi ceweknya cakep kan, Sar? Monica tahun depan. Oh cewek kamu, kirain Ya cowok. kalau ada dana enggak. Kalau Amin ada- dong. Amin. Jangan kalau ada, Ada insya Allah ada. Insya Allah Amin, ada. amin. Kalau orang nikah tuh pasti ada aja rezekinya. Dia FOMO gara-gara Bang Zawin baru nikah, dia langsung mau ikut nikah. Kagak lah. Iya kan katanya seru. Enggak lah. Ya bismillah dong. Kalau niatnya baik, insya Allah jalannya baik. Gua 2 tahun lagi. Sama siapa? siapa lu? 2 tahun lagi apaan? Kan emang gua Apa-apa main mau kuliah. padel, main Ya, padel. main padel. Udah. Bro, lapangannya pada kebingungan air. Udah pada bangkrut ya? Iya, udah pada bangkrut kan, Sar? Kata siapa lu so tau main padel aja kagak? Udah agak tren lagi 2 tahun lagi nih padel. Iya. Aku baca di Swedia katanya udah pada bangkrut. Swedia. Di Swedia. Ya di sini siapa tahu kayak cuma lato-lato doang kayak yang viral. Lato-lato. Iya kayak yang cuma viral udah gitu udah. Tapi Bobi Maduranya mana, Bob? Saya Madura Pamekasan enggak? Pamekasan. Iya. Madura itu kan luas banget. Luas. Iya kan, ada Madura kemarin itu Sumenep, Bobi Pamekasan. Nah, as a culture-nya itu beda-beda atau sama aja? Karena Madura ya Madura Ada. gitu. Beda mungkin bedanya gini. Bangkalan yang paling dekat ya dengan Surabaya. Itu kan ada Suramadu, Bangkalan. Nah, Bangkalan ini namanya juga dekat sama Surabaya, dia lebih ke kota, masuk Surabayanya. Ada unsur-unsur Surabaya yang masuk. Itu Sampang. Nah, Sampang ini daerah banget. Banyak konflik juga di sana. Konflik apa? Ada bukan konflik alam sih sebenarnya, banjir makanya Oh. Sampang itu sempat dijadikan lelucon sama orang Madura, meskipun mereka banjir terus gitu. Terus Pamekasan saya ini adalah dia yang di tengah-tengah. Dia agak begitu kental, terus kejametannya ada, kesampangannya ada. Jametnya orang Madura tuh gimana? Yang kemarin itu yang joget-joget Iya, itu. ada. Oh, yang iya. kemarin itu ya? Yang- Oh, itu orang-orang Pamekasan. Yang poninya gitu. Iya kak, iya. Orang-orang Pamekasan jamet. Ada juga. Oh. Terus kalau secara pendidikan terkenal dengan kota pendidikan kalau Pamekasan. Madura. Oh, Pamekasan. Sumenep itu yang budayanya kental. Mereka yang paling halus juga. Kalau ditanya tentang siapa yang paling Madura di antara orang Madura, ya orang-orang Sumenep. Dan ada lagi Sumenep yang nyebrang pulau mau nyampe Lombok. Yang kita nyebrang dari Sumenep Maduranya sendiri itu udah 8 jam. Ada Kangean namanya. 8 jam ke sana. Iya, Jorok. lebih deket ke Bali. Kangean bukan Sangean. Itu nggak bilang. Itu nggak bilang. Astagfirullah, dia kenapa Nggak peka bilang. banget terhadap hal-hal negatif? Itu nggak bilang.
Toti memang lagi menstruasi ya. Menstruasi. Kalau bedanya sama Pamekasan sama itu tadi kalau Pamekasan yang ciri khasnya, kalau Pamekasan apa gitu orang-orangnya pada jago apa balap sarung. Enggak lah. Aku balap sarung sih. Balap karung apa? Balap karung. Iya. Emang ada? Ah, balap sarung di mana-mana lah. Balap sarung bukan balap sarung gini maksudnya kan. Apa? Intinya Bukan. kalau Pamekasan itu tengah-tengah di antara Oke. Madura yang lain gitu. Lebih ini ya, maksudnya lebih netral atau lebih Mm-mm. banyak budaya yang masuk di sana. Ya, budaya mereka pun campuran dari misalkan budayanya Sampang masuk, Bangkalan Iya. masuk, Sumenep juga masuk kayak gitu. Lu? Tapi Saya Pamekasan. kalau yang aku tuh sempat baca, sempat tahu ada yang tidurnya di pasir. Ada, itu di Sumenep kan. Oh, itu tidur di pasir. Sumenepnya. Iya. Meskipun ada apa namanya spring bed, mereka lebih milih tidur di pasir. Kenapa? Ya udah turun-temurun katanya lebih enak tidur di pasir. Katanya kalau setelah diwawancara ya ada yang gak pegel-pegel, enak katanya gitu. Tidur di Masa ya? pasir tuh ada beneran. Apa Toti kepikiran mau tidur di toko bangunan? Enggak, soalnya kita kan kayak tidur di lantai aja atau apa gitu kan kadang kayak badan pegel. Oh, Ya kan orang kalau kaya banget, lantai itu- orang kaya. Oh, kok kayak sih? Gak mau tidur di lantai. Enggak tidur di lantai, misalnya kita lagi di mana gitu kayak tidur di lantai aja kan naon-naon kayak pegel atau Nah, apa biasa gitu. aja. Biasa Bu. aja. Kamu kan Cep, pernah tidur di lantai? Sering lah. Kok lu tau banget sih? Tahu lu emang kita kan lu sering ya lu sering ngintipin ya jujur. Kenal aja baru. Sama tahu. terus baru aja kenal. Sering lah. Tahu kayak tahu Kayak banget. tidur Kan kita lantai. posisinya lagi nyerang dia tadi. Ya ada lah, saya support gitu. Enggak, tapi lu pernah nyobain tidur di Gak pernah. Pasti. Gak pernah. Itu beberapa orang-orang daerah itu aja sebetulnya. Kalau Kalau ada saya ngompol- tetap aja enggak kayak tidur di pasir. Kalau ada ngompol. Ya nggak apa-apa di pasir aja. Kan tinggal ganti pasirnya. Iya, kayak orang di kasur, ya kasurnya dijemur, dicuci. Ini tuh gimana sih? Maksudnya ada spray, ada kasur nih, gimana ya? Ada ruangan, misalkan gini kotak, kayak kolam gitu, tapi Kolam. diisi pasir, tapi bukan kolam yang tinggi banget. Pasir itu bukan pasir bangunan, berbeda pasirnya. Pasir yang di pinggir laut aja. Oh, pasir laut, Heeh. pasir pantai. Laut. Diambil itu. Iya. Habis. Bukan karena memang Rumahnya di situ pesisir. pesisir. Tapi kan semuanya, semua orang Madura, Iya. semua orang mana? Enggak orang yang di situ, daerah situ. Yang diambil pasirnya ya, nggak sama pantai-pantainya. Tahu Enggak. Siapa tahu. Kalau hotel Tiba-tiba ada ancol di Madura apa? hotel di sana pakai pasir. Enggak juga, itu yang pakai pasir cuman orang-orang daerah situ, kecamatan apa gitu namanya, lupa Iya. saya. Semuanya Satu tapi desa. kecamatan itu semuanya pakai pasir. Satu desa, satu kecamatan gitu, yang di daerah Sumenep. Gitu. Tuh, desa pasir. Lalu ada apa kebudayaan apa lagi di sana tuh? Aku sempat tahu lagi yang sapi yang didandanin kayak apa? Kayak lomba sapi paling cantik gitu tadi. Nanti yang cantik dinikahin sama Toti. Nah, iya toh. Jadi sapi. Kamu pernah nggak nonton itu maksudnya atau pernah ikutan lomba? Ya, ada budaya Namanya apa? budaya sapi di sana ada dua. Pertama, karapan sapi. Karapan itu sapi. dilombakan kayak lari-larian cepat gitu. Oke. Oh, balapan. Nah, balapan Balapan sapi. Nah, yang Kitanya naik. ada jokinya satu, siapa sih namanya? Kayak pengendaranya gitu loh. Ya, lu Bambang. Agus kalau nggak salah. Namanya apa? Apa istilahnya lah pokoknya Supirnya, gitu. supir. Anggaplah supirnya. Enggak, dia sih naik di atasnya enggak? Jadi ada alat gitu, ada alat. Mhm. Sapinya dua, terus ada alatnya. Alat buat naikin sambil dipecut angkat gitu. Oke. Tuh kayak gitu di layar tuh tampilin ya, layar nih. Itu namanya karapan Karapan sapi. sapi. Ini masih sering Bang di sana. Masih sering cuman begini, kalau saya pribadi saya jarang nonton itu karena di lingkungan saya itu Haram, banyak haram. kiai yang mengharamkan itu karena itu menyiksa terhadap hewan. Setuju sih. Nah, jadi saya di daerah saya jarang ada, saya jarang nonton juga. Terus kemudian Oh, ini di daerah mana? Bukan di Pamekasan? kalau nggak salah ini banyaknya di Sumenep. Bangkalan. Oh, Bangkalan. Bangkalan tadi ya yang masih awal-awal Madura. Ya, yang dekat Surabaya. Dekat Surabaya. Oh. Terus ada sapi, tapi setiap daerah sebetulnya ada gitu. Maksudnya Cuman setiap yang paling kabupaten. masih ini apa? Bangkalan seringnya. Masih Terus sering. kemudian ada sapi sono. Di sana kalau Sapi bahasa sono. Madura ya sapi sono. Sapi? Sape sono. Sapi sono. Nah, sapi itu bahasa Madura Kenapa sape. diusir sapinya? Sape sono gitu. Sini. Sape. Apa di sono?
Kalau sapi sono itu dia dikasih musik sambil jalan. Mungkin dinilai dari dandanannya, terus kulitnya, dirawat itu sapi. Bulu matanya bulu matain juga. Pokoknya di make upin yang bener. Yang make upin siapa? Ya orang sana, ada ibu sapi, MUA sapi, make up sapi. MUA. Iya ya, ada MUA-nya ya. Ya Allah. Lucu banget, reelsnya sapi semua gitu. Iya lagi konsep. Everything no change. Jadi sapi. Tiba-tiba ini berubah ya. Tapi pakai bahasa tepi, mama gitu. Kok emang gak saya mama. Momo gitu. Momo. Nah, iya kan maksudnya si sapinya itu kan didandanin. Nah. Maksudnya dia kan nggak Dipakein. mungkin make up sendiri dong. Iya, ada yang make upin tuh Kak. Dipakein kalung-kalung aja gitu atau gimana? Iya, di bebas. kalung-kalungin. Terus nanti ada musiknya. Musiknya namanya apa? musik saronin namanya. Saronin tuh adalah Sejarah musik- dong. Bukan. Musik saronin itu adalah musik tradisional Madura. Oh. Musik itu. Nah, kalau itu masih ada beberapa yang nonton juga. Musiknya Kayak harus gitu. musik itu atau bisa musik DJ nggak? Nggak bisa. Bale itu yang apa? Yang Awalnya aku cuman cobain. Oh. Itu pakai musik itu bisa nggak? Enggak sih, enggak. Kenapa? Musik itu. Enggak tahu karena enggak ada budayanya itu. Iya, Masa iya. pakai Oh, songgorek gitu. menjunjung Pakai tinggi saronin. budayanya. Kalau itu saya masih nonton. Tapi dia ngelihat sapi itu cantik tuh dari mana? Nah, itu saya nggak tahu Kak, mungkin ada jurinya ya gitu. Tapi yang saya tahu, sapi kerap atau sapi sono itu sapinya dirawat. Bahkan di Madura daerah Bangkalan ada rumah gede isinya sapi. Bukan orang. Rumah mewah nih. Rumah mewah, Isinya sapi isinya dong? sapi. Yang untuk dilombakan. Iya, itu. untuk dilombakan mau itu sapi kerap atau sapi sono. Itu. Terus mereka makannya itu dikasih telur ayam ya, telur kampungnya, bukan telur. Iya. Aku sapi makan telur. Iya, dikasih Dia- buat jamu gitu. Jamunya. Oh. Dikasih keratin deng kalau yang gede, yang kecil dikasih buyung upi kalau. Gue sering minum. Buyung upi enak emang. Kan emak kita mah ini ya, kunyit ya. Dirawat banget kalau di Madura itu. Cuman ya memang kayaknya sekarang nggak sekental dulu ya, atau mungkin di daerah saya. Tapi ada yang nyampe nyembah nggak? Enggak, itu orang India kan. Nyembah sapi. Mbak sapi. Ya, orang India. Enggak lah, di Madura emang ada. Nggak ada. Nggak ada, Toti. Nggak ada Toti. Ya nggak, siapa tahu ada kan kayak yang diinin banget gitu kan Nggak sapi. ada. Enggak di Madura. Di India ya, India mah ajaib dikit disembah ya. Dihormati. Iya, ya disembah. Minum espresso nih 4 shoot disembah. Keren. Pokoknya lu ngapain aja yang kayak nggak biasa nih, Nah, sembah tapi langsung. mungkin kalau mau disembah Buat ke minum India. espresso sama Ya. Emang apa keajaiban Toti? Woi, gue bisa makan pedas. Wah, sama bisa. Jadi nabi lu. Emang ada Nabi mujizatnya makan pedas? Nggak ada. Terus kalau di sana tuh ada pamalinya gitu nggak sih? Pamali itu apa hal-hal yang nggak boleh dilakukan ataukah hal-hal yang kayak nggak boleh dilanggar gitu? Nggak telanjang, boleh nggak telanjang? Kalau di kamar mandi ya Kayaknya nggak kalau apa-apa lah. pemali-pemali kayak gitu sama sih kayak orang lain gitu, kayak Apa tuh? Jangan buka payung dalam rumah. ya Iya. jangan nyapu maghrib ada tuh biasanya kayak gitu, Ah, ah. katanya rezeki nggak dateng. Nggak boleh. Jangan potong kuku Sebelum di maghrib malam. udah harus di rumah. Ya, nanti potong. diambil setan gitu. Iya, nggak boleh main petak umpet maghrib nanti Iya. diumpetin kolong wewe. Sama aja kalau Sama pemali-pemali yang kayak gitu. Cuma memang di Madura ada beberapa budaya Mhm. yang sekarang menjadi negatif. Contoh carok. Carok apa? Bebek, jualan bebek. Iya. Kalian kan tahu ini bebek carok sebatas diksi apa namanya bisnis. Carok itu Emang apa carok? Apa carok carok? itu sebetulnya adalah budaya di mana ada pertengkaran, bukan pertengkaran sih, kayak ya bertengkar dua orang, yang satu mati. Gitu. Sampai mati. Nah, Harus. harus. Nah sebetulnya itu adalah budaya negatif sebetulnya, tapi sekarang melenceng dalam artian dulu itu biasanya. Jadi judi. Hah? Enggak. Dulu itu carok itu misalkan ada keluarga orang bermasalah 2 orang, Mhm. terus mereka Nggak mau berdamai. mau berdamai, musyawarah dulu, udah undang kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi Caimin, ternyata Caimin. nggak damai. Pada akhirnya mereka adu, Oh dia kita carok nih gitu. Yang kalah Caroknya harus pakai itu, celurit. celurit, yang kalah ya udah selesai, nggak ada dendam sama sekali.
Ya kan mati Ya kan lagi. Iya, mati. iya. Itu Maksudnya dari pihak maksudnya keluarga dari juga. keluarga nggak ada dendam. Itu masalah harga diri. Makanya di Madura itu ada istilah tempung pote mata, angan pote tolang. Dalam artian daripada saya Pakai bahasa Portugal ya? Iya. Itu tadi bahasa apa? Hah? Bahasa ini, bahasa Madura. Oh, Emang susah sih, TOEFL harus 1000. Jadi itu apa namanya? Lebih baik malu, lebih baik mati daripada malu gitu kan. Daripada harga diri turun, mending kita mati. Nah itu dulu udah gak dendam. Sekarang beda. Biasanya carok itu terjadi ketika pemilihan kepala desa. Kepala desa kalah. Nah, terus keluarga ini nggak terima carok tuh. Terus diistilahkan sama orang itu carok. Padahal sebetulnya awalnya bukan itu. Ini cuma masalah pembuktian laki-laki aja dulu. Iya, iya. Nah sekarang dikit-dikit ada misalkan istrinya selingkuh, terus suaminya nggak terima sama selingkuhannya, berantem mati, dikatakan carok. Padahal di suku lain juga ada kayak gitu kan, maksudnya Iya, selingkuhan iya, iya. mati, berantem sama suami aslinya gitu. Tapi ini harus sampai mati, Bang. Iya, diistilahkan carok mas sekarang, padahal carok bukan gitu dulu. Udah ini masalah harga diri, berantem, gak ada dendam, selesai. Kalau berarti Dan yang misalkan keluarga yang kalah nih sampai mati, dia juga menghormati yang menang. Itu dulu. Kalau sekarang kan pasti nggak terima. nggak terima, Iya. pasti carok-carok. Gitu. Biasanya sekarang Kasihan, bilang tapi kepala kan. desa. tapi Dan- sekarang masih berlaku, Bang. Sampai sekarang nih, sekarang masih ada yang Ada, ngelakuin. Tiap tahun pasti ada, pasti ada. Pasti ada. Cuma udah Bergeser. Udah bergeser. Ya, serem Maksud banget. dan Serem banget tujuannya tapi ya. tuh. Iya. Pakai itu lah Tapi kebayang. emang iya loh, maksudnya Pakai jagung nggak bisa pakai jagung. Nah. iya kali Serem jago. banget kan, Chan, lo bayangin deh orang kayak begitu. Pakai karet, cetak. Iya ya serem ya, carok Madura tradisi. Tapi memang dulu waktu gue SD Iya. pernah punya temen, jadi mereka dari Madura lah, sama dia tuh nggak lama juga, mungkin 1 tahun karena dia pindahan pas sudah sekolah akhir orang Madura. Dari situ gue banyak tahu tuh, dari kayak makan nasi jagung, Iya, ya kayak kan, gitu, lauknya lauk kering tuh sama lalap-lalapan itu. Terus sama dia pernah, mungkin karena Madura kan logatnya beda ya, Iya. gitu kan sama kita orang saat itu, terus kayak dibully lah, diledek-ledekin. Sekali 2 kali dia masih santai gitu kan, sama anak-anak cowok nih. Iya. Sempat beberapa kali dia kayak nggak terima lah, terus diledekin masalah sukunya, terus kayak gitu-gitu nggak terima, dia ngadu ke bapaknya. Besok kan bapaknya datang ke sekolah bawa celurit ya. Bener, bener. Terus pakai bahasa Madura gitu kan, yang ngomongnya gitu bawa celurit. Gak mau penerjemah tuh dia. Gak guna dia marah ya. Maksudnya apa sih ngomong apa sih? Iya maksudnya ya dengan dia bawa celurit aja sambil ngomel-ngomel kan juga pasti takut Iya dong sih, iya anak sih. itu. Tapi emang orang Madura itu Kak, Itu harga dirinya ini yang sebetulnya dibangun. orang Madura nih harus sadar gitu, objektif gitu. Ada beberapa orang Madura yang merantau ke beberapa daerah, itu justru dia menjadi pengganggu di situ. Ini jujur aja saya nih, Surabaya, tukang parkir. Ya tukang parkir itu sampai ada risu-risu orang Madura bikin ini, terus kayak ya mohon maaf mungkin yang perang sampit itu dulu tahu gak? Yang 2001 nggak tahu nih, emang gara-gara gak kuliah, orang SMA doang. Tahu. Iya. Bang. pernah Iya. viral kan? Iya. Ya itu mungkin ada kesalahpahaman, tapi itu ada salah orang Madura juga, katanya orang Madura itu pengganggu gitu. Tapi itu emang fakta yang nggak bisa ditolak di beberapa momen gitu, tapi nggak semua. Tapi kalau orang Madura di Maduranya sendiri ya mau baik-baik saja gitu. Nah itu yang harus disadari, emang orang Madura keras kepala. Cuman kalau saya Kak ya, Taurus semua kali ya? kita kan sama-sama tahu Rus. Oh iya. Keras kepala, Taurus fix. Kita kan saya nih kalau saya jujur nggak ada Maduranya sebetulnya, nggak keras kepala, nggak enakan. Ada momen di mana saya keras kepala ketika misalkan saya emosi. Contoh sama Toti dulu. Saya itu sama Toti Kak pernah menjadi openernya Bang Zawin. Ya. Ngapain lu? Taruhan sama Toti. Taruhan apa? Siapa yang paling lucu di antara opener ini, dia yang akan mendapatkan uang lebih besar bayarannya. Misalkan 1 juta, saya 900, Toti 100.000. Oke. Nah, saya takut, penakut, saya tuh nggak pernah sombong. Toti langsung ngeledekin di depan senior kayak gitu. Gua yang menang, lu kalah, lu nggak lucu, saya nggak berani. Nah, Akhirnya siapa yang menang? siapa tuh? Saya sombong ya soalnya. Jadi lu yang dapat 100.000. 100.000. Soalnya dia insecure banget, maksudnya kan Insecure. semua orang di bumi udah tau lah dia paling lucu. Nah, cuman dia kayak yang apa sih enggak.
Dia tuh kayak merendah-rendah biar dipuji gitu, kan kesel ya. Akhirnya Dia mancing. Soalnya dia tahu lah kita seruangan tahu dia paling lucu di situ, cuman dianya insecure gitu. Aneh sih ya orang Madura, malu-maluan. Saya iya, tapi kalau lagi emosi kadang keluar Madura. Oh, ceritain bang yang lu Gimana? hampir bunuh orang tuh yang di Win yang Enggak sampai. enggak, lu baca Emang kan? iya? Enggak. Ya Allah, ini Fitra mulu nih Aladin nih. Sialan. Lu Aladin tidak, bukannya bisa bikin hadiah. Nih, bukannya Aladin orang yang ini kan tuh. Keluar, kok pita sih Aladin? Aduh. Enggak, ya misalkan ya kan orang Madura tuh suka mau berantem gitu. Saya tuh nggak mau, tapi pernah saya di pesantren tuh dibully, terus saya Dibully apa kamu? Dibully. Gendut. Ya gara-gara anak baru gendut. Terus saya udah marah, saya tampol aja orang itu das pingsan. Astagfirullah. Kan, bener kan? Dulu di pesantren. Jatuhnya lu bunuh orang itu kan? Enggak lah. Enggak lah, kan nggak mati. Tapi sempet mati. Enggak, pingsan. Sempet mati itu gimana? Pingsan kan? Ya orang tidur sih mati sih. Iya, parah Terus bang, akhirnya? membunuh. Tapi ya itu dia maksudnya belajar yang Kalau lagi nggak emosi boleh keluar ngebully, adukannya. ngebully gitu. Tiba-tiba Orang apa? emosi. Tapi kau tuh Nawarin pernah beton. nggak jadi bahan bulian? Aku yang ngebully. Iya, pembuli kan. Dia pembuli. Saya aja dibully sama dia selama menerbang sawit ke Purwokerto. Apalagi di kamera kan. Tapi kalau di belakang sebetulnya baik. Kayak gue acting doang kayak gitu. Gue acting doang. Baik. Di depan Bang Zawin ya. Pas Bang Zawin datang, nih lihat nih. Bobi, lu menang nggak Bob? Lucu nggak Bob? Nggak tahu Bang. Toti, nggak Bob? Menang lah gitu. Pas di depan orang, pas di belakang. Dia jago ya ngejatuhin mental orang ya. Nah, dia gitu. Saya apa lagi lah? Kok gitu? Personal. Udah lah, stand up lagi. Stand up, Lu udah jarang katanya Stand stand up. up, sering Katanya sekarang. udah jarang tadi lu Udah, stand up bilang stand up, terus. lu udah benci stand up haram. Dari mana? Mana haram? Tadi dia bilang nih, udah nggak percaya gue konten aja tuh konten stand up haram. Lu bilang, mentang-mentang Dari gua. mana? Dari mana? Tapi ini nggak sih kalau apa namanya? Kalau kan kalau merantau tuh pasti kan ada Iya. kayak momen lebaran tuh pulang kampung. Mm-mm. Kamu masih ada momen-momen itu nggak? Pulang saya. Sudah Tiap- pulang. tiap Berarti tahun. keluarga masih ada di sana. Masih, Bukan kakak lu tuh meninggal? masih. Bapak, ibu wafat. Kakak pertama wafat, kakak kedua wafat. Serius. Ya Allah. Yang sisa kakak ketiga, kakak keempat, saudara 5. Oh. Saya Oh, Oh, lu kamu bungsu, bersaudara. Anak paling bontot, Iya. anak bontot ya. Lu paling kecil. Kecil. Lucu. Anak bontot kalau gede, kalau kecil anak bintit. Ah, gue tampar lah pingsan. Tapi kalau aku melihatnya Mas Bobby ini merantau gitu kan. Iya. Menyelesaikan kuliahnya sampai S2 itu kayak part of kayak membuktikan gitu loh. Bahwa gue tuh bisa loh sampai Orang Madura nggak cuma jualan, buka warung ya. Enggak maksudnya bahwa dia tuh bisa gitu loh Emang sampai kenapa titik tuh? ini gitu. Kalau saya buka warung tuh kenapa? Itu Nggak suka sama warung baru. Nggak suka lah gue. Saya tetap meskipun ya Bismillah aja. Misalkan saya sukses, jadi Amin. dosen, Amin. entah konten atau apa sukses, Amin. masih ada kepengenan bisnis buka warung Madura juga. Amin. Emang sih Iya. kayak udah ini ya. Iya kayak Iya sih, gue Kayak juga. menarik. tradisi gitu ya. Tapi boleh nggak? sumpah menarik, keuntungannya menarik. Oh, keuntungannya. Nih, kalau yang lagi rame, biasanya warung Madura nih, kalau mau tahu ciri-cirinya, warung Madura Mhm. yang rokoknya sampai full gitu Iya, di iya. etalase, itu berarti rame. Bisa jadi dalam sehari dia keuntungannya 7 juta. Sehari. Belasan, bahkan belasan. Ada yang di Kompas itu katanya, Sehari. ada Kompas itu 15 juta sehari. Mhm. Dan mereka sistemnya adalah 10%-nya ditaruh. Nah, Oke. 10% itu dibagi sama yang punya, sama yang jaga. Oke. Misalnya nih, gue kan bukan orang Madura, boleh nggak jualan warung Boleh. Madura? Cuma yang jaga harus warung Madura. Iya. Yang jaga harus orang Madura. Misalkan saya punya warung Madura, Hmm. Toti mau jaga, nggak masalah sama istrinya. Misalkan gitu, karena kan harus sama istri. Bisa, yang punya bukan orang Madura. Gua nih, gua. Biasanya nggak jalan, biasanya nggak jalan, mati biasanya. Oh, harus Oh, orang gitu. Madura yang punya. Ya kan ada beberapa warung bukan warung Madura, warung Ucok lah, ada Iya. terus warung yang milik orang tanahnya sendiri lah, ada kan. Oh iya. Mhm. Biasanya nggak bertahan lama Iya, biasanya. kalau ini. Nah kalau orang Madura sama saya yang punya warung, yang jaga Toti, biasanya orang Madura juga yang jaga. Jadi misalkan sehari kita 15 juta penjualan, itu 10% masuk, berarti 10% sehari, 1.500.000. 300 juta.
1.500.000 sehari. 1.500.000. sehari tuh. 10%. Si dapet Infinix anjir. Nah, 1.500.000 sehari. Sehari 3 hari. Itu dibagi 2, yang jaga 700.000, terus saya yang punya 700.000. Terus, oke. Itu kan menarik. Menarik. Ada teman saya dia kerja ke warung Madura yang rame, yang di Kompas kata saya tadi tuh, dia hampir 20 juta waktu itu. Sehari? Iya. Jadi dia dapat 1 juta karena dibagi 2 kan. Ambil dagang Mio kali. Tapi dia juga buka warung Madura. Oh, Jadi dia buka warung Madura 2. sambil ngejaga warung Madura. Dia juga Oke. buka warung Madura Dia tapi punya dan ngejaga. dia punya dia dijagain ke orang. Dia jaga ke orang lain yang lebih rame. Gitu. Pintar. Pinter. Bisnis. Dan gak gengsi ya mereka gengsi. tuh. Seru nggak sih jaga warung? Seru. Seru dah. Tapi kan lo lebih milih ngutang di warung Madura. Enggak. Nah, baik. Gue sering ya. dikasih ini apa? THR. Sama orang muda. Sama orang Apa muda. THR? Sirup. Oh, bukan lah, emang orang Madura ngasih. Ngasih gua, beneran gua kalau lebaran nih pokoknya gua kan sering dibeli di dia nih, misalnya udah langganan. Pas lebaran gitu-gitu gua dikasih sirup, dikasih biskuit ya. Apa? Iya. Kayak- Ya hampers Kayak gitu. pakai wafer gitu misalnya Iya. toples tuh dikasih gitu-gitu. Atau dia baru pulang dari kampungnya dikasih itu apa oleh-oleh dari Jagung. iya apa pokoknya keripik gitulah pokoknya. Iya, Oleh-oleh iya. Madura tuh apa sih? Iya sih apaan sih? Makanannya. Bebek iya, calok, bebek calok. oleh-olehnya, makanan ringannya gitu kan. Maksudnya kalau kayak Medan itu punya Bika Ambon, Iya. punya gitu-gitu kan. Nah kalau Madura sendiri punya Ya, apa? itu saya bingung juga tuh kalau kayak gitu aja. Emang nggak ada? Saya sih kalau pulang biasanya sering bawa ke sini, ada namanya keripik talas. Oh iya itu Oke, kali biasa keripik kali ya. talas enak. Biasa Di ya. sini juga ada. Nah, tapi ada makanan di Madura apalagi di kampung saya nih, itu Apa? namanya kaldu. Nah, kaldunya itu bukan kaldu kayak gini. Kaldunya itu adalah kacang hijau, Kak. Aha. Kacang hijau, Hmm. tapi gurih, yang asin, bukan yang manis. Oh, di kuah kari ya? Dikuahin, bukan kari sih. Kayak gurih aja, kayak mie gitu, terus sama lontong. Ada di. Iya, Kaldu. gitu loh. Iya. Aku belum pernah coba itu. Makanya saya kalau misalkan Enak. bisnis pengen buka bisnis itu, cuman takutnya masih belum ke apa masuk ke ininya orang. Ini kayaknya harusnya manis deh, takut gitu. Oh, taste-nya Enak. ya, karena Iya. taste-nya beda. Tapi enak bang, tapi enak. Enak. Tapi kan sih Kalau- banyak orang Madura, mungkin siapa tahu mereka kangen dengan makanan-makanan khas Madura gitu kan. Kamu bisa tulis warung Madura gitu kan, merindu apa mengobati rasa Iya. rindu apalah. Pengennya kayak gitu. Iya, amin dong. Kaldu kikil biasanya itu dikasih itu kayak kacang hijau gitu. Dan nggak di semua daerah itu ada sebetulnya di daerah Madura gitu. Kalau di keluarga aku tuh ada Ada kacang kayak gitu. hijau dimasak, tapi kuahnya tuh bumbu kayak bumbu marak gitu, kayak kuah kuning-kuning kari gitu, tapi enak banget. Dan aku suka dulu Umi yang suka masak itu. Cuma sekarang Kaldu bubur kacang hijau. namanya kacang hijau apa sih, sayur kacang hijau namanya. Sayur kacang hijau. Pakai wortel, pakai Iya. bumbu kuah marak itu, pakai si kacang hijaunya itu makan nasi. Ya, Dan itu enak. jujur kalau saya Kacang sendiri hijau pakai nasi. kalau saya sendiri jujur baru tahu bebek Madura Mhm. dengan apa Apa tuh? bumbu hitam itu pas nyampe Jakarta. Sumpah. Lah di sana pakai apa? Nggak ada. Nah terus di sini yang bawa siapa? Oh itu siapa yang bawa? Nah, mungkin itu di Bangkalan. Oh. Nah, kalau di Pamekasan enggak. Makanya buat yang kayak akan kuliner, biasanya itu Bangkalan, daerah Bangkalan, kuliner di situ, budaya kulinernya. Kalau yang budaya kayak tradisional itu di daerah Sumeneb. Ini setahu saya. Untuk Pamekasan sama Sampang, mereka itu nyampur dari kedua ini. Intinya kalau Pamekasan tuh, kalau saya lihat ya, kayaknya kalau dari data jumlah sarjana itu paling banyak di Pamekasan kalau di Madura. Mahfud MD Pamekasan dia. Oh iya. Oke. Mahfud MD. Mahfud MD MD-nya apa? Madura digocek. Madura digocek. Madura MD. Jangan mancing-mancing apa? Oh dia orang Madura ya? Madura Dia punya dia. warung Madura kan juga. Nggak kan? punya. Di dekat rumahnya Oh emang iya punya? Iya. Kok saya nggak tahu ya? Saya juga bohong. Yang Madura ditipu. Emang
Tapi Bobby ada nggak sih kamu kangenin dari kampung halaman kamu tuh apa? Ada kak, saya kangen sebetulnya siapa lagi sih, kangen keluarga sebetulnya. Kangen keluarga yang dimana di Madura itu nggak sama kayak di sini. Di Madura itu setiap ada acara di masjid, misalkan Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, itu ada momen dimana semua satu orang desa makan di masjid, di teras masjid luar. Makan bareng tuh situ, jadi pakai nampan, ada yang pakai nampan, ada yang pakai daun pisang, ada yang pakai plastik doang terus dikasih. Kayak di Gitu. hutan gitu ya, makan bareng-bareng. Apalagi bulan Ramadan. Mariung. Bulan Ramadan biasanya kan ada kayak apa sih namanya? Tadarus. Ada tadarus, itu pasti ada aja tetangga yang ngirim. Dan makanan-makanannya itu seru gitu. Terus ada lagi biasanya kalau musim tembakau di sana. Musim tembakau. Iya. Rokok. Iya, jadi tembakau di taman tot. Apa tot keti. Tembakau di taman. Di rumah kan ada sekolah dulu, ada sekolah istilahnya madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu adalah sekolah sore, di mana kita belajar agama. Sore-sore. Harus sore, sekolah sore, karena Kenapa? paginya kan sekolah Sekolah formal. Oh iya, oke. Makanya sekolah sore istilahnya. Ya. Kalau di sini terkadang di sekolah sore, kalau di kampung madrasah diniyah. Nah biasanya di situ kan di rumah saya kan ada sawah nanam tembakau. Mereka itu sama Abi kan guru dulu diliburin. Semuanya kita panen tembakau. Wih. Panen tembakaunya. Nah, Terus habis dipanen biasanya ada dipotong pakai alat itu, nyewa orang. Habis itu dijemur, diginiin. Istilahnya bahasa Maduranya di ret-ret. Diret-ret. Dijejer-jejerin gitu Nah, kalau terus kita. sebelum dipotong sebetulnya digulung dulu nggak? Digulung. Habis gulung tuh ada makan bareng. Terus habis diret-ret ada makan bareng. Tetangga tuh bantu. Kalau kehujanan ini juga seru. Habis hujan, semua tetangga tuh saling bantu. kan lagi dijemur. Ya kan Kan gampang hujan, dong. dipindahin ke dalam. Oh, jadi Iya, kayak iya. baju. Ya enggak, maksudnya kenapa jadi seru kan malah jadi enggak bisa. Enggak, maksudnya pas gotong royongnya itu seru Oh. gitu. Terus makan itu loh yang seru loh. Apalagi habis membajak sawah misalkan bantu-bantu ya, nanam tembakau, terus makan di tengah sawah, itu enak banget sumpah. Tapi tengah sawah yang ada pohon terus adem, makan tengah tuh enak banget sumpah. Enak banget sih. Enak banget. Itu. Mungkin Itu. kalau di daerah masih ada kali, kalau di sini tuh udah jarang banget. Nah, sekarang juga sebetulnya agak jarang nggak? Dulu kan bajak sawah itu pakai sapi. Nah, Nah, sekarang tuh pakai mesin. Terus motong juga pakai mesin. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? sapi Ya nggak seru Oh, aja nggak seru. gitu, Iya. nggak ada gotong royong lagi. Iya, Paling iya. yang ada gotong royong di ret-retnya, yang waktu jemur Oh, itu. iya. Umurnya itu. Nah itu. Kalau itunya, Bang, kayak tempat wisata kayak tadi tuh ada nggak sih? Ya banyak Yang wisata. ada. Kalau Itu kemarin apa kan tuh yang di Sumenep? Namanya? Gili Oh. abak, gili yang Mana gili apa ya? Geli apa ya? Geli apa oksigen terbaik nomor 2 di dunia. Geli itu tuh. Ya, Apa itu apa? gilian. Oh, Gili Gili Genting Genting. kemarin. Gili genting itu. Kalau yang di Pamekasan apa? Pamekasan dikit. Oh, dikit. Berarti kalau misalnya gua ke Ada mau nggak? apa? Hah? Ada mau nggak? Nggak ada. Ada BC Nggak ada nggak? bro. Ada BC nggak? Ada BC nggak? Nggak ada. BC cuma di Bintaro. Biasanya tuh. di Bintaro dong. Pim ada Nggak ada PIM. M-nya itu bukan Pamekasan ya, bukan Madura. Pamekasan Indah Mall. Pamekasan. Pondok Indah Madura. Indah Madura. Pamekasan Indah Madura. Tuh ada tuh kota Cinema Mall KCM. Oh, Sana. itu ini apa namanya? Bioskop ya? Sebetulnya kayak bukan mall itu. Ada juga bioskop juga baru-baru 2010-an lah gitu. Yang diputar paling ada apa dengan cinta tahun Oh iya, tapi yang diputar yang terbaru. Yang editor Warkop DKI 97 yang diulang-ulang terus tuh. sama Sidul. Itu pun buka bioskop di demo kan. Ya Allah. Oh iya iya iya. Kenapa? Banyak mudorotnya ya. Katanya banyak motorotnya, tapi saya nggak ikut. Takut ada celana dalamnya ketinggalan. Ya, iya. Tapi kan itu mah Biasa kan menurut Toti kan. enggak, bukan maksudnya kan. Ya tempat di mana juga ada kemungkinan kita melakukan mudorot gitu. Maksudnya kan jangan. Kok di mana aja? Iya kan makanya tergantung orangnya maksudnya. Iya nggak sih? Enggak. Berarti Iya ngomongin sih, diri- itu sih. Oke. Sama- Ngomongin orang lain apa ngomongin diri sendiri? Nggak, maksudnya orang di lapangan futsal ya bisa aja mereka berbuat yang tidak Toti nggak suka cewek kak. Oh. tiba-tiba. Tapi ada budaya lagi Mhm. di Madura itu kak, namanya uldaul.
Uldaul. Hmm. Apa itu uldaul? Ini di Uldaul ini- Pamekasan, Bang. Hah? Di Pamekasan di. Maduranya. Pamekasan banyak, paling banyak Pamekasan waktu itu setahu saya. Tapi setiap daerah ada. Uldaul ini tradisional modern. Tradisional. Dia yang baru tradisional modern. Hmm. Dia baru-baru ini booming. Bukan baru-baru ini sih, 2000-an ini. Booming. Uldaul itu adalah musik. Kalau ada apa ya, YouTube tuh, kalau mau diputar bisa, ada Uldaul tuh musik. Tahu ini nggak sih? Marching band. Kayak marching band, cuman dia pakai alat musik dari toren, kayak toren gitulah. Orang, gede banget dong. Iya. Dan itu kayak ada motor-motoran gitu. Pokoknya dibuat dari kayu, terus ada orang. Apa namanya? Gimana jelasinnya ya kalau gak ada gambarnya ya? Itu apa? Uldaul. Uldaul namanya. Dan Uldaul itu ada setiap ini. Intinya di Madura itu kan ada madrasah diniyah banyak tadi yang saya bilang. Setiap madrasah diniyah itu tiap tahun pasti ngadain namanya intihan. Intihan itu adalah Apa itu? festival akhir tahun. Pesta pora. Enggak. Kayak pesta pora gitu. Jadi Itu kan pawai, kayak karnaval. Pawai karnaval. Nah di sana itu lembaganya banyak. Jadi kompetitif mereka adu-aduan gitu. Adu-aduan apa? Adu-aduan mewah-mewahan. Kreatif. Lembaganya tuh mewah-mewahan. Misalkan lembaga daerah, misalkan Tangerang Selatan, misalkan ada Tangerang Selatan sana. Ya, dia tuh harus mewah. Tangerang Utara juga. Dan wali muridnya itu support. Kayak misalkan saya mau anak saya naik becak hias yang gini. Dan di situ juga pas karnaval itu yang disewa kan banyak, ada satu orang nyewa satu becak yang dihias, terus kemudian ada lagi nyewa pasti uldaul. Nah itu yang seru. Itu mewah ya. Ya lomba-lomba tuh lembaga emang di Madura kurangnya itu kan madrasah diniyah banyak banget, sekolah banyak banget, formal maupun non formal banyak banget, rebutan siswa. Bahkan siswanya digratisin, ada yang dikasih duit malah. Di sana rebutan itu. Gengsinya gede-gedean di Madura. Iya. Kalau anaknya, misalkan tetangga ini, anaknya naik becak yang hiasannya 20 juta, maka anak ini harus 25 juta, katanya gitu terus naik. Itu yang lu nggak suka dari orang-orang Madura. Iya, kritik lu terhadap orang Madura. Ada berapa kayak gitu. Bahkan ada misalkan anaknya naik Vario, bapaknya nggak terima, pokoknya anaknya harus naik yang lebih mahal dari Vario, merantau ke Malaysia. Yang penting anaknya naiknya lebih bagus dari Vario tetangganya. Tapi Ada deh. bisa bagus juga berarti ya, maksudnya. Iya, ya memotivasi tapi Iya, ada. motivasi. Benar memotivasi tapi untuk karena- hal yang sebenarnya nggak perlu Iya. gitu loh. Iri-irian aja. Iya, tapi ya nggak apa-apa, itu kan ya hak mereka orang juga gitu kan. Lu ngerantau ke sini juga gara-gara ngeliat kakak lu cuma naik Mio di sono. Enggak. Lu ngerantau sini. Kalau gitu saya belum beliin juga mereka di sana. Mereka udah punya sendiri. Punya sendiri ya? Sialan. Iya. Saya menuntut ilmu. Kebetulan tetangga saya emang keluarga sendiri semua. Satu marga. Jadi satu keturunan Karim, kalau saya marga Karim gitu. Jadi nggak ada iri-irian. Bahkan mobil saya kadang sering minjem pakai punya siapa aja. Misalkan ada mobil di sana atau motor juga. Izin bensin nggak mobilnya yang kamu pinjam? Kalau punya yang lebih tua enggak. Kan saudara sendiri. Begitu juga saya, ponakan saya kalau minjem misalkan enggak isi. Nggak dimarahin? Ya, Ditegur. ditegur. Kan punya saudara sendiri, gak asal dengan orang lain aja. Kan santai kayak saudara ya. Kalau sama saudara mah santai. Ya, lu santai Iya, sama saudara. santai saudara. Bukan lu benci, lu nggak akrab kan kata Sama siapa? sama saudara lu. Enggak lah, akrab lah. Oh, akrab. Ya enggak akrab, yang udah meninggal udah enggak akrab. Bukan Ngobrolnya dengan bingung, beda alam kalau itu kan. Jadi gitu, kalau budaya di sana yang saya kangenin memang uldaul setiap akhir sana, setiap akhir tahun. Pasti ada pawai atau karnaval yang diisi dengan beberapa siswa-siswa jalan kaki lama tuh. Seru ya. Terus ada Kamu juga uldaul ikutan dan dong? dancing band-nya. Kamu pernah ikutan itu juga Dulu waktu nggak? masih kecil, jadi Apa, waktu itu polisian dulu. Oke, naik beca juga yang 25 Naik juta. beca. Dulu belum ada. Dia belum tuh ada. mulai ada 2010-an lah kan. Saya udah agak gede, udah SMP itu kan Muat anak ya? kecil kan. Udah nggak muat naik beca. Kalau Tangsel ada kayak budayanya nggak sih? Iya, akhir tahun. Pada ngapain sih lah akhir tahun? Pada ngapain sih? Iya nggak sih? Ya mungkin ada, mungkin Itu bukan akhir tahun kalender ya, akhir tahun ajaran. Oh, akhir tahun ada. Nah, Kalau akhir tahun kalender?
Kalau tahun lahir ajaran SMA kan Juli. Nah, mereka itu biasanya tahun lahir ajaran diniyah itu Celebrate lah apa sih? Oh, di sini Ada coret-coretan wisudanya juga. juga. Di sini coret-coretan kali ya. Jadi selama seminggu itu ada runtutan acara, lomba-lomba, terus di akhir nanti malam terakhir Mabok. Astagfirullah. Emang di sini makanya saya sok kadang mabok juga di sini kayak hal Oh, lu biasa minum gitu. juga? Enggak lah, demi Allah nggak pernah. Ya nggak apa, lain biasa aja. Nah, terus dia kayak marah-marah. Dia mau fitnah mulu dari tadi. Kan aja bye-bye orang, kok Kan, marah. misalkan nih 10 hari kan, lomba-lomba tuh, lomba lanjutin ayat pendek dulu di Madura itu. Coba. Misalkan apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, coba tadi. Lanjutkan surat setelah itu. Misalkan. Coba, nanti tadi lanjutin nih ya. Enggak tahu dia. Coba kamu tes. Coba. Lanjutkan ayat itu tih. Qul a'udzu birabbin nas. Balikin. Bismillah dulu. Emang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Ada yang nangis kayak gitu kan? Oh, ada. Nah, iya video yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya, ada yang Itu di kencing. Madura. Ada yang kencing. Iya, itu di Madura. Iya. Lomba-lomba kayak gitu. Ya ampun. Nah, lombanya tuh malam kan habis maghrib, Habis maghrib. habis isya, Oke. mulai lomba sampai jam 11 pulang. Jadi selama 10 hari Seru di ya. kampungnya itu rame. Iya. Nah, hari terakhir, sebelum hari terakhir wisuda yang kelas 6 diniyah. Terus pas hari terakhir besoknya itu karnaval, pawai. Postingannya ada tuh ya. Malamnya pasti diakhiri dengan Dangdutan. bukan, nggak ada pengajian lah, Pengajian. kiai. Oke. Oh, kalau Pengajian. Madura emang Islamnya masih kayak Kental ya. Iya, ada. Apa-apa ngaji, apa-apa sholat ya. Loh, Habib Jafar kok nggak salah dari Madura ya? Tapi dia Madura swasta, Bondowoso. Oh, Bondowoso. Swasta dia. Maksudnya swasta itu adalah Madura dia Madura. Masuknya jam 8. Bebas kau sengator. Enggak, apaan? Madura swasta apaan maksudnya? Emang gitu ada Madura swasta? Madura negeri. Madura pedalaman? Madura negeri, Madura swasta itu sama aja. Cuman kalau Madura swasta itu adalah Kalau nggak beda-bedain sih. dia orang Madura. Ini memang udah beda kayak gini. Mau apa? Mau fitnah lagi? Nggak bisa emang itu udah. Iya, lu marah-marah mulu lu. Emosi, Lu Zah. makan kambingnya ya tadi, bukan makan ayam lu makan. Gak ada, tadi gak ada kambing. Ada tadi kan. Ada tapi lepas. Bisa aja dong bago. Apa tadi? Nah, Madura swasta itu, kalau Madura swasta itu Kak adalah dia bahasanya bahasa Madura, kulturnya Madura juga. Tapi dia tempatnya bukan di Madura, Di Bandung. di luar Madura. Di luar Nah, Madura. misalkan Jember itu bukan di Madura, tapi di Jawa Timur sana. Oh, mungkin Madura-Madura yang merantau gitu ya? Atau gimana sih? Pinggir-pinggiran Madura. Saya nggak tahu juga tuh. Pinggir-pinggiran Madura. Bondowoso, Situbondo, Sidoarjo, terus apa tuh? Bundo. Bukan. Bundo Mariam. Sidoarjo berapa? Situbondo, terus apa tuh Python itu? Hah? Iya Sidoarjo itulah Sidoarjo. Nah itu Ular. Enggak, Mas. Capek saya minum dulu. Oh, oke, aku juga baru tahu maksudnya ada istilah Madura swasta itu mungkin nanti Nah. bisa tanya langsung sama Habib Jafar kali ya. Kalau sejarahnya saya nggak tahu. Intinya kemungkinan sih orang merantau dulu ya. Iya kan, yang merantau memang akhirnya beranak pinak di sana mungkin gitu kali. Iya. Nanti mungkin kita butuh klarifikasinya sama orang-orang Madura Bondowoso. Tapi emang disebutnya Madura swasta. Madura swasta. Emang disebutnya gitu beneran. Ya, Beneran. buat sendiri lu. Kalau Madura negeri, emang apa bedanya Madura negeri Madura swasta? Misalkan Madura negeri jualan sate, tapi di bawah naungan BUMN gitu. Maksud gimana sih Madura swasta? Ya lu kan, Maksudnya yang bebas. Harus disup langsung sama Pertamina. Oh iya gitu. Enggak lah. Sama aja, cuma beda tempat aja. Serem ya, Pak. Oke, nah lalu apa namanya? Nextnya ke depannya, Bobby mau apa nih? Kan S2 baru selesai. Ya. Terus mau apa lagi? Mau jadi dosen, insya Allah di UIN. Terus Insya Allah. Stand up yang mau mana? nikah. Masya Allah, mau nikah bang. Kita mau ke Saudi juga ya? Iya. Dia sama kayak Kanca, sering keluar negeri. Enggak lah dulu. Enggak. Dulu makan lomba. Ya tapi udah kemana aja? Kemana aja? Qatar, ke Malaysia. Qatar, Udah dua Malaysia. doang. Iya, ke Jerman. Hah? Yang ke Jerman lu. Enggak pernah. Nggak pernah. Tahun depan ke Jerman. Tuh. Itu saya nggak marah karena agak fitnah itu doa. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah. Amin. Pernah nggak ketemu? Kan di UIN juga banyak rantau Iya. ya. Ketemu budaya lain gitu di sana. Kan
kayak ketemu apa ya, mungkin orang mana yang menurut lo aneh banget nih orang, atau kayak nggak biasa menurut kamu? Nggak ada yang aneh bagi saya, temen saya cuma Toti udah. Iya sih. Dan dia bukan aneh secara sukunya, aneh sama orangnya aja. Takut. Dia kan orang Manado. Bodoh amat, tadi Makassar. Tadi lagi Sunda. Toti itu orang Itali gitu. Benar. Tapi stereotip lo buat orang Madura apa? Nah, saya kalau jelas ya, kalau Madura itu Perusuh. perusuh, dikiranya perusuh, terus juga kalau logat lucu-lucuan menurut saya sih nggak masalah ya, tapi beberapa orang mungkin ada yang Tapi emang lucu sih. Tapi marah orang Madura kalau dibilang logatnya lucu. ada beberapa yang maaf Karena ya. tersinggung. Maaf ya. tersinggung. Nah terus itu sih stereotipnya tuh sekarang masih mengganggu gitu. Apalagi kalau di Jakarta tuh kayaknya masih aman-aman aja kak ya. Kayak nggak ada yang menurut saya sih nggak parah gitu. Tapi kalau udah Di di daerah-daerah ya. Surabaya, Kalimantan, itu kayaknya mereka udah punya trauma tersendiri sama orang Madura. Gitu. Untuk mendefense dirinya Ah. dengan cara seperti itu ya. Makanya saya jujur kan kadang saya konten tentang Madura. Kalau misalkan saya konten ngeledekin Madura, itu orang Madura nggak terima, tapi dikit. Kalau misalkan saya konten membela Madura, orang Maduranya senang, tapi luar Maduranya, orang Surabaya, Kalimantan ngumpul menghujat. Jadi isinya hate comment. Padahal konten saya kadang jelekin Madura, kadang bagusin Madura, udah gantian aja gitu. Ya kan memang ada plus minusnya masing-masing. Lebih ya. banyak yang nge-hate kalau membela Madura. Ah, oke. Makanya Bang Muslim, konten Madura, Bang Muslim ada namanya. Terus konten kreator Fuad Saspita, Haryoto, mereka kan kontennya selalu bercandain Madura. Orang Madura nggak terima, tapi orang luar Madura suka semua. Nah, saya cobalah mau banggain Madura gitu biar gak kayak mereka bertiga. Malah saya yang hate komen banyak. Lu muji-muji Madura. Iya, Kenapa di hate? karena saya bilang nggak usah ada konten tuh kayak gitu, nggak usah bilang orang Madura pengganggu di tanah rantau. Kalau mulut kalian asam tengah malam, beli rokoknya masih di warung Madura. Kayak gitu doang dihujat. Lah emang kalian pengganggu kok gitu. Lupa tragedi Sampit. Wah, astagfirullahaladzim. Ini saya nggak tahu sebetulnya apa gitu. Ya mereka bicara seperti itu kan based on true story-nya mereka gitu kan. Saya juga nggak bisa ngontrol itu. Iya. Betul. Dan sebenarnya apapun gitu ya yang kita bawakan, konten apapun yang kita bawakan, kita nggak bisa kontrol komentar-komentar mereka orang gitu. Jadi ya sudah biar mereka berkomentar gitu. Kalau memang menurut lo nggak suka atau gimana, nggak usah dimasukin hati, biar aja komen aja komentar gitu. Kalau memang itu baik atau bagus, ya jadikan itu suatu hal positif. Kalau memang itu nggak baik menurut lo, ya udah biarin aja. Saya juga objektif, kayak saya pernah bikin konten juga itu podcast kayak gitu. Saya bilang adanya Suramadu itu buat ini, adanya Suramadu itu biar peradaban masuk ke Madura, modernisasi masuk ke Madura. Organisasi betul. Peradabannya nggak masuk, malah penjahat yang nyebrang. Saya bilang gitu. Nggak, komen ada orang Madura dikit doang, terus komennya paling tidak usah sangat kecewa sama orang Madura sendiri yang tidak pernah membanggakan Maduranya, harus banggakan dong Maduranya gitu. Tapi yang komen seneng banyak orang Surabaya. Ini nih orang Madura ini yang visioner, tahu kekurangan sukunya sendiri gini-gini, malah banyakan yang muji. Gitu. Jadi bingung saya tuh, padahal itu fakta memang di Surabaya itu banyak kriminal yang sebetulnya ada beberapa orang Madura melakukan. Oknum gitu. ya, Oknum. kita sebut itu oknum. Oknum Madura melakukan. Dan seakan-akan diumumkan ke situ kan. Ada sebetulnya istilah at-ta'mim lughatul jahala gitu. Amin. Katanya. Bukan doa itu. Itu adalah sebuah istilah gitu. Mengumumkan sesuatu itu adalah suatu kebodohan gitu. Padahal nggak semua orang Madura di situ. Iya. Tapi udah karena banyak orang Madura mungkin yang track recordnya gini, terus mereka menganggap orang Madura. Nah, saya jadi bercandaan itu. Iya. Kita harus mengakui bahwa memang ada beberapa oknum dari kita yang memang seperti itu kok gitu. Nah, makanya kalau menghujat Madura, banyak yang seneng orang Madura. Tapi kalau ngomongin Madura, orang Maduranya seneng, orang luar banyak yang nge-hate. Gitu. Nah kalau stereotype ini pribadi apa sih orang Betawi? Lu katanya benci sama orang Betawi.
Aku Betawi loh. Tuh, ayo lu. Iya enggak? Aku Betawi. Lu kenapa benci sama orang Tati Betawi? juga Nggak Betawi. benci, nggak benci. Apa sih? Kan di sini banyak orang Betawi tuh, orang Betawi. Apa? Karena banyak orang Betawi, terus kayak bosen aja gitu orang Betawi mulu gitu. Tahu-taunya dikasih calon orang Betawi. Nah, kan kepincut Sama kayak tahu. abang saya dia katanya udah teman orang Sunda terus bosen dikasih orang Sunda jodohnya. Benci gua sama orang Prancis. Wede. Oh, berharap dapat bule Perancis. Enggak, dia menikah sama Mbappe. Orang Prancis. Dembele. Oh, Dembele. Udah punya istri dia. Dia bro. Dia bro. Mbappe yang masih lajang lah. Tapi amin ya, tadi maksudnya balik lagi harapannya tadi kan udah lulus S2, terus mau jadi dosen di UIN, insya Allah amin. Terus masih tetap lanjut stand up, Iya, konten, iya. ya. Terus apa lagi? Buka warung Madura, Suatu saat. menikah. Iya. Nikah Banyak dulu nih. atau buka warung dulu? Nah, nikah dulu. Nikah dulu. Ngumpulin dana dulu. Biar istri jagain warung. Iya, biar masuk rukun ya, rukun jaga warung Madura kan harus suami istri. Emang iya? Lah, emang nggak tahu lah, Superindo mulu sih. Iya kan yang jaga biasanya suami istri. Suami Emang istri. tapi nggak harus kan? Nggak harus, tapi biasanya. Biasanya suami Rata-rata istri. kebanyakan suami istri. Lo harapan terakhir? Udah. Pencapaian kecil. Pencapaian kecil terakhir itu ya harapan Pencapaian terakhir. kecil. Sebenarnya kalau kita merantau awal-awal pernah ngirim 50.000 ke orang rumah pakai hasil jerih payah sendiri itu seneng banget. Meskipun orang rumah udah nggak butuh sebetulnya karena kakak kerja sendiri jadi guru gitu. Mereka nggak butuh. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan rumah, misalkan kayak Bikin kanopi. ganti, yoi, misalkan Ya, kayak boleh dong bikin kanopi. bibi boleh. Ngapain juga di rumah bikin kanopi? Ya, banyak orang yang mau bikin kanopi. Kenapa sih lu benci sama tukang-tukang yang bikin kanopi? Enggak. Itu fitnah mulu nih orang nih. Ya, lagi Abu Jahal. Bikin kanopi dibenci, kenapa orang mau bikin kanopi biar adem rumahnya? Itu buka edisi banget ya, Om. Maksudnya nggak cocok itu harap-harap memfitnah gini, unsur-unsur keislaman nih, tanda-tanda keislaman dipakai buat ngefitnah. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Iya. Oh, Jangan marah-marah mulu, lu setiap marah-marah kiamat maju sehari. udah berapa kali? Jadi hari Kamis. Tapi enggak coy. Kiamat tuh nggak bakal ada selama ada orang azan. Jadi santai aja selama masih ada aplikasi. Karena lu udah menggunakan Islam, kita udah menggunakan Islam itu Iya. katanya udah makin Islam. Apa sih tiba? Tapi kamu pertama kali ngirim uang ke kampung berapa? 2 miliar ya katanya? Enggak lah, 2 miliar mah saya kesini naik mobil. Saya beli rumah ini. Kalau 2 miliar. Enggak ada ya. 50.000 waktu itu. Paling gede. Tapi itu buat ponakan. Yang udah stand up, ya kan berapa juta? Sekali menang berapa? Dan Yang 30 juta. Enggak lah 50. Oh. Jangan kecil-kecil lah. Gitu kita kan, Cah. Sekali stand up 10 menit. Berapa? 5 menit tak? 50 juta. 50 juta. Dikasih yang ngembutin 7 juta, 10 juta. Kasih komunitas gitu kan bareng gitu kan. Kan lomba nggak sendiri. 5 menit 10 juta berarti semenit lu 10 juta ya? Pernah waktu itu Alah Mbappe semenitnya berapa? enggak. Kenapa? Tapi kan itu waktu itu doang, habis itu puasa Habis lagi. itu pusing lagi habis. Terus apa? Ngirim 50.000 pernah, tapi dikasih ponakan gitu, ngirim mainan itu senang meskipun harganya cuma 70.000, senang banget Kak. Iya, satu pencapaian kan. Kalau yang rumah ya untungnya kemarin ada kebutuhan rumah kayak di rumah tuh baru ganti kayak listrik gitu Kak, apa sih? Ganti Meteran. kilometeran ya. Katanya butuh uang sekitar 3 juta. Dikirim tuh seneng banget. Kebetulan baru habis juara waktu itu, jadi gak masalah. Emang ganti meteran bayar ya? Di rumah nggak tahu ya bayar sih itu, maksudnya alatnya itu yang ya. Waktu itu pokoknya katanya bayar gitu. Enggak percaya sama kakak lu. Mau dia nipu juga nggak masalah. saudara. iya. Santai. Enggak, cuma kayak emang Yang sampai bayar. keluarga nih. Santai. Sampai keluarga nih. Jangan sampai dia dikeluarin dari keluarga kayak lo. Emang udah beda kakaknya. Iya. Tapi kedepannya selain itu apalagi pencapaiannya memang yang dari dulu itu jadi keinginan lo sampai akhirnya lo udah ada di sini dan memang harus gitu untuk kompetisi. Saya Beli klub bola. Saya rada malu menyampaikan ini ya. Oh. Apa? Cuma saya sampaikan dulu saya cita-citanya itu jadi PNS.
PNS apa aja. Ya kan kadang-kadang sekarang kamu bisa Ah. dong. Cuman kayaknya semenjak saya masuk lingkungan stand up, PNS itu jadi bahan ceng-cengan gitu. Kayak makan tuh uang negara gitu, kayak gituan. Ya nanggung dong, ini Tapi- jadi anggota dewan aja. Wah, maksudnya biar sekalian ini. Enggak. Ini apa ya? Parah. Kalian Intinya kalau misalkan saya jadi PNS atau apa, saya pengennya di dosen aja. Pengennya, cuman kan belum pasti Kak. Pada intinya saya masih pengen banget hidup dari karya. Amin. Beda sama Toti. Pengen ya, cuma nggak tahu kesampaian atau enggak gitu. Entah itu dari stand up, entah itu dari konten, meskipun sekarang jarang konten, dan stand up saya nggak punya spesial kayak Toti yang udah 2 kali. Sukses sekali. Nah, Gak apa. pengen sih kayak gitu, masih pengen nggak? Namanya ego lah, ego seniman ya Toti. Parah kacau seniman. Terus namanya. pengen ya, kenapa pengen jadi dosen tuh sebetulnya biar ilmunya tetap jalan. Bener. Ilmu yang Ya lebih belajar. bermanfaat ya ilmunya. Nah ya. kalau dosen tuh terserah nanti, entah itu PNS, saya syukur alhamdulillah. Nggak PNS juga nggak masalah, misalkan cuman dosen panggilan saja itu nggak masalah gitu. Nggak ngarep apa-apa. Amin. Ya, semoga apapun itu cita-citanya, harapannya Bobby Kalau- tercapai. Itu harapannya apa? Nggak punya sih. Apa sama kayak lu aja? Menjadi PNS. Aja BNS. Kita tutup SKS. Apa sih SKS? Santai Santai kayak- kaya saudara dengan doa ya. Yang punya acara nggak hafal namanya. Santai kayak Madura. SKM. SKM sekedar manis. Kita tutup konten ini kita tutup ya episode kali ini dengan doa. Bobby ya pimpin doanya ya. Bobby, Kalau ya. kalau dia yang berdoa gua nggak percaya. Ya, Bob. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dipanjangin atau Pendek aja bisa nggak yang 30 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minan najihin fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah. Kan pendek. Balap dolin, amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai jumpa. Dia ini nanya yang Sampai pendek. jumpa di- Alhamdulillah yang panjang Sampai saya jumpa nggak di hafal. SKS berikutnya santai kayak saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.